Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini sahabat, saya tidak sendiri. Saya bersama Dr. Terry. Dr. Terry, selamat sore. Selamat sore, Dr. Heru. Dr. Terry adalah seorang ahli bedah onkologi, keahlian yang relatif masih jarang. Jadi, kalau tidak salah, dari pendidikan dokter bedah umum, berapa tahun lagi, dokter? Setelah bedah umum harus ngambil subspesialis 2 tahun, dokter. 2 tahun ya, subspesialis. Jadi setelah bedah umum masih melanjutkan pendidikan lagi selama 4 semester, 4 ya, semester, ya. Ya, dan tempat pendidikannya mungkin hanya di rumah sakit atau senter pendidikan yang besar ya, dok ya? Iya, dokter. Ngomong-ngomong dulu di FK mana atau di rumah sakit mana, dok? Yang untuk subspesialisnya saya dari Jogja, dokter, UGM, dokter. Di UGM? Iya. Ya, karena hanya center-center yang besar yang mendidik seorang subspesialis. Masyarakat sering confuse, sering agak bingung, ini bidang dokter bedah onkologi. Kadang-kadang saya yang bagian ginekologi onkologi khusus wanita juga kedatangan pasien yang sebenarnya seorang ahli bedah onkologi. Sebenarnya spesifiknya itu kasus terbanyak itu di apa saja, dokter Terry? Ya, untuk bidang bedah onkologi kami itu paling banyak itu kanker payudara, dokter. Kanker payudara. Iya, dokter. Ya, kanker payudara. Kemudian kalau urutan 5 terbesar, dok? Kalau yang diglobokan terakhir itu ya, yang paling banyak kan kanker payudara, CA cervix ya, CA cervix di bidang ya. Bedah ginekologi ya, dok ya. Kalau saya kalau 5 besar itu yang masuk 5 besar ada 2, dokter, yaitu organ payudara dan organ tiroid, dokter. Oh, tiroid ternyata besar ya. Iya. Kita di sini tuh ada kelompok namanya Pita Tosca ya, barrier sama survivornya Pita kanker tiroid ya. Ya, kita mau ngobrol tentang tumor dan kanker payudara ya, dok ya. Masyarakat masih sering kadang belum bisa membedakan mana itu tumor payudara atau mana yang disebut kanker. Mungkin seperti apa itu, dok? Oh iya, dokter. Terima kasih. Sebenarnya yang segala benjolan itu tumor ya, dok. Segala benjolan disebut tumor? Iya, tumor. Ini nanti kita harus pisahkan apakah ini tumor jinak, tumor ganas, atau ini suatu infeksi, ya, infeksi yang membesar pada payudara, misalnya mastitis, itu juga kita bilang tumor juga. Karena sesuatu yang membengkak, benjolan adalah tumor. Ya. Infeksi pun kalau membengkak, bentuk benjolan juga disebut tumor, tapi penyebabnya infeksi atau radang. Jadi kita harus memilah. Nah, kita punya tools untuk kalau kita ke dokter kan pasti nggak langsung datang benjolan langsung operasi, nggak mungkin, dok. Betul. Pasti harus dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau saya simpelnya itu, kalau di Jogja guru-guru saya juga dan saya juga berpendapat dengan itu pakai namanya triple diagnosis. Triple diagnosis. Ya, triple itu 3 ya? 3, dokter. Ya. Jadi saat ada benjolan atau tumor di payudara, kita harus jalani 3 itu, dokter. Nah, pertama apa? Pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis. Iya, dok. Ya, yang dilakukan oleh dokter yang ahli memang di bidangnya. Di bidangnya. Iya. Jadi nanti kita bisa secara anamnesis, pemeriksaan fisik. Anamnesis itu wawancara ya, ya, wawancara. Wawancara yang lebih detail dan mendalam, dan pemeriksaan fisik oleh ahli di bidang tersebut. Jadi kita bisa, oh ini arahnya kemana. Sehingga kita nanti bisa berpikir, oh dari perlu pemeriksaan penunjang apa yang bisa akan kita lakukan. Karena pemeriksaan penunjang kan banyak ya, dok, ya, pilihannya. Ya, betul. Jadi kita bisa lebih spesifik. Penunjangnya apa? Pasti imaging yang kedua. Pencitraan. Ya. Yang biasa kita pilih kalau payudara itu ada 2 yang sering saya pakai itu adalah USG payudara. USG payudara. Dan atau mamografi. Mamografi. Ya. Jadi USG yang lebih simpel sebenarnya, dok, ya. Tapi akurasinya cukup tinggi. Cukup tinggi. Oh ya, syukur ya. Iya. Jadi itu 2 imaging, pencitraan. Yang terakhir kita harus punya
sampel dari masanya itu, Dok. Contoh jaringan. Contoh jaringan. Itu nanti kan dilakukan pemeriksaan patologi atau anatomi atau sitologi kan, ya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya tumor karena infeksi, kita dari 2 itu kita sudah bisa mendiagnosis secara Tidak, detail. kalau dari pemeriksaan klinis dan pencitraan arahnya cuma infeksi, nggak perlu mengambil contohnya Tidak tadi. perlu, Ya, jadi sahabat sekalian berbeda tahapnya. Apakah perlu pemeriksaan sampai mengambil jaringan, misalnya biopsi gitu, Dok, ya? Ya. Tapi kalau penyebabnya yang pertama tadi misalnya karena infeksi, tidak perlu sampai tahap itu. Iya, untuk saya mau infokan lagi untuk yang tahap ketiga itu yang jaringan gitu ya. Yeah. Kan ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Salah satunya FNAB atau kalau patologi anatomi dengan core biopsi atau open biopsi atau biopsi insisi. Ya, kalau FNAB itu seperti apa, Dokter Terry? FNAB itu dilakukan oleh dokter patologi anatomi. Beliau itu akan mengambil sampel dari tumornya itu dengan jarum yang sangat kecil. Jadi diambil sampel dan diperiksa selnya, apakah ini ada arah keganasan atau tidak. Nanti kita tampilkan gambarnya, sahabat sekalian. FNAB, Dok, ya? Iya. Terus kemudian yang kedua, ada core biopsi. Core biopsi itu jaringannya lebih banyak. Lebih banyak jaringannya dan pemeriksaannya bukan sitologi tapi histopatologi. Histopatologi. Ya, dan akan lebih akurat lagi. Kalau sitologi itu yang periksa adalah sel yang terlepas-lepas. Ya, tapi kalau yang core biopsi sudah berupa jaringan. Akurasinya lebih tinggi, Dok, ya? Ya. Bisa sebagai dasar diagnosis. Dasar diagnosis. Ya. Kalau yang tadi eksisi? Untuk eksisi, biopsi eksisi atau biopsi insisi, untuk biopsi insisi kita gunakan kalau tumornya sudah advance. Misalnya sudah ada luka, sudah ada ulkus, yang kita harapkan sih pasien jangan sampai datang ke kita sudah advance, ya, Dok, ya. Betul. Jadi terapinya biopsi insisi. Biopsi insisi. Ya. Kalau eksisi bisa kita pakai eksisi. Kalau saya untuk eksisi dilakukan saat frozen, Dok, misalnya. Saat frozen. Saat misalnya operasi frozen, Ya. ganas, menentukan ganas atau jinak. Ya. Nah, tapi kalau misalnya pasien dari poliklinik atau rawat jalan, lebih baik memilih untuk dilakukan core biopsi. Core biopsi. Ya. Jadi sahabat sekalian, nanti kita tunjukkan gambarnya apa itu yang disebut core biopsi, dan juga mungkin kita sertakan gambar yang disebut bagaimana gambaran tindakan eksisi. Menarik sekali ini, sahabat sekalian. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Nanti pada sesi ASMI akan kita bahas selanjutnya. Kemudian sebelum membahas detail, mungkin overview mengenai kasus kedua terbesar tiroid, Dok. Gambarnya seperti apa? Itu kelenjar gondok, ya, Dok, ya? Iya. Ya, terima kasih, Dr. Heru. Untuk kelenjar tiroid ini sebenarnya 90% itu jinak, Dok. Yang besar itu? Iya, gondok. Kalau kita sebutkan gondokan, ya, Dok. Gondokan, ya. Itu biasanya karena defisiensi iodium. Oh, sebenarnya itu kelenjar yang sama dengan yang menjadi kanker, ya? Iya, sama, Dok. Dari kelenjar tiroid yang jadi kanker itu sama asalnya. Cuman untuk diagnosis juga sama, kita memakai triple diagnosis yang tadi untuk sebelum melakukan tindakan operasi pasti akan dilakukan triple diagnosis. Ya, untuk menentukan ini jinak atau ganas. Karena nanti tindakan operasinya pasti akan berbeda, Dok. Ya, jadi berbeda tindakan tumor yang jinak dengan ganas. Mungkin sahabat sekalian nanti topik ini pembedahan pada tumor atau kanker mungkin kita menjadi bahasan yang menarik, ya. Ya. Mungkin informasi selanjutnya, Dok, mengenai tiroid. Untuk tiroid itu yang tadi saya kemukakan 90% itu jinak, 10% ganas. Memang kalau jinak itu ada indikasi operasinya adalah biasanya kosmetik, ya, ukuran besar. Ukuran besar. Ya. Tapi kalau pasien dengan hormonnya meningkat, ya, itu ada juga indikasi operasi bila gagal dengan terapi obat-obatan. Hipertiroid. 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 Iya. Ya. Intinya sih prinsipnya kalau jinak itu
kebanyakan karena ukuran besar dan kosmetik ya. Karena kosmetik. Ya, tapi kalau ganas kita paradigmanya akan berbeda nanti. Kita targetnya adalah kankernya hilang. Kankernya hilang. Ya, gimana mekanismenya? Ada step-step yang akan kita lalui untuk penanganan kanker karena akan berbeda dengan yang Cina. Yang Cina. Ya, jadi sahabat sekalian, hari ini kita sudah berdiskusi bareng Dr. Terry terkait 2 kasus terbanyak di bidang bedah onkologi, yaitu tumor atau kanker payudara dan tumor atau kanker tiroid. Nanti pada sesi selanjutnya akan kita bahas lebih detail terhadap topik-topik yang menarik. Mungkin Dr. Terry, sedikit sebelum kita tutup sesi ini, mungkin ada message atau sesuatu sahabat kita terkait apa yang harusnya dilakukan mengenai kewaspadaan terhadap 2 jenis tumor tadi itu, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Untuk sahabat yang di rumah, saya berharap bila kita menemukan adanya tumor atau benjolan khususnya di payudara atau di tiroid, yang pertama itu kita tidak boleh panik. Kita harus tenangkan diri, jangan terlalu berpikir terlalu jauh karena akan menimbulkan rasa kecemasan. Betul sekali. Nanti kalau kita cemas, pasti kita nggak bisa berpikir jernih untuk bagaimana nih harus penanganan yang tepat. Dan berikutnya, temuilah dokter yang memang ahli di bidangnya supaya tindakannya bisa lebih spesifik lagi. Dan yang paling penting, jangan pernah menunda-nunda bila terdapat tumor pada payudara dan tiroid sampai dipastikan itu aman dan baik-baik saja. Ya, terima kasih. Menarik sekali ini sahabat sekalian. Jadi bila ada keluhan, pertama jangan panik. Kalau gelisah mungkin wajar, tapi nggak boleh berlebihan ya, Dok. Yang kedua, yang terakhir tadi, jangan menunda. Jadi segera mencari pemeriksaan dan pengobatan pada dokter yang di bidang keahliannya. Jadi demikian Dr. Terry, terima kasih untuk sesi ini. Sahabat sekalian, demikian satu sesi dengan seorang ahli bedah onkologi, Dr. Terry. Terima kasih atas pertanyaan. Silahkan ajukan pertanyaan apabila ada hal-hal yang ingin dilakukan konfirmasi atau mungkin penjelasan lebih detail. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.